Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arkas kembali di channel Cari Cara OPS. Sekarang konten tentang sharing perpajakan. Pembahasannya adalah PMK 58 tahun 2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran dan/atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Ini perlu kita pahami karena kaitannya dengan sekolah belanja menggunakan Siplah. Info ini saya ambil dari laman Siplah Telkom, ya. Infonya mulai 1 Juli 2022, semua transaksi pengadaan barang dan jasa perpajakannya sudah sesuai dengan PMK nomor 58 tahun 2022. Artinya perpajakan per 1 Juli sudah menyesuaikan PMK nomor 58. Baik satuan pendidikan yaitu sekolah dan penyedia. Di sini 3 PL yang tergabung dalam Siplah akan dikenakan pajak PPN 11% dan PPh 22 tarif setengah persen. Nah, detailnya kita bahas. Subjek 3 PL tadi, ya, di mana transaksi Siplah kan melibatkan 3 pihak, ya. Pertama, marketplace selaku pihak lain, rekanan pemerintah selaku pengusaha atau penyedia atau toko yang ada di Siplah, dan yang ketiga instansi pemerintah atau user pengadaan yaitu satuan pendidikan. Perlu digarisbawahi, pihak lain di sini wajib PKP. Sebagaimana disebutkan bab 2 pasal 2 ayat 1 dan 4. Kita bisa cek ke PMK-nya bab 2 pasal 2 ayat 1 dan 4. Nah, ini bab 2 penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak. Pasal 2-nya yaitu pihak lain memungut, menyetorkan dan melaporkan transaksi yang dilakukan oleh rekanan. Pasal 4-nya di sini disebutkan pihak lain wajib PKP. Dan yang dipungut ini di sini ada di pasal 3 yaitu PPh 22 dan PPN atau PPNBM, ya, barang mewah. Pengusaha juga wajib PKP kecuali bagi yang ditetapkan lain. Di sini disebutkan pada bab 2 pasal 3 ayat 1, 3 dan 4. Kita cross check kembali. Ini ya pasal 3, ini masih di bab 2. Rekanan wajib NPWP jelas, lalu melaporkan ke DJP untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang dikecualikan nih di ayat 3-nya, yaitu pengusaha yang hanya melakukan penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau di luar dari kategori PPN, ya. Itu dikecualikan, dan orang pribadi yang menyediakan jasa angkutan umum melalui pihak lain. Nah, itu juga dikecualikan. Nah, pasal 4-nya menegaskan rekanan wajib dikukuhkan menjadi PKP di luar dari yang dikecualikan, apalagi omsetnya sudah masuk, ya, 4,8 miliar per tahun itu wajib PKP. Nah, untuk sekolah, dasar pedoman pengadaan barang dan jasanya, silakan buka di Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022. Itu pedoman PBJ yang terbaru, ya. Di sini kita coba bandingkan transaksi sebelum adanya PMK dan setelah ada PMK. Ini kondisi sebelum dan ini kondisi setelah PMK 58 berlaku. Transaksi tunai di bawah 2 juta itu PPN dipungut oleh penjual. Nah, PPh tidak dipungut. Lalu transaksi 2 juta itu PPN dan PPh dipungut oleh instansi pemerintah. Sebelum adanya ini, kadang sekolah suka memecah transaksi gitu ya di bawah 2 juta agar tidak kena PPN gitu. Padahal sebenarnya di bawah 2 juta juga kena PPN, hanya yang mengut harus penjual. Itu pun penjualnya sudah PKP. Dan sebelum PMK 58 ini, pasal 22 dikecualikan selain bos gitu ya. Tapi setelah PMK 58 semuanya PPN dan PPh dipungut oleh pihak lain,
ya di mana PPh 22-nya dipungut atas penghasilan dari rekanan. Berikutnya yang harus kita garis bawahi lagi di sini yaitu NPWP wajib subunit sekolah. Ya, jadi kita harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan NPWP subunit sekolah. Sebenarnya NPWP subunit ini dia melalui NPWP dinas, namun ada 4 digit angka di belakang untuk kode unit sekolahnya. Itu ya. Nah, objek pemungutan dan tarif serta penyetoran. Itu penyerahan BKP. BKP itu barang kena pajak dan JKP jasa kena pajak oleh rekanan pemerintah dipungut oleh pihak lain. Nah, maka yang tadi saya sebutkan penghasilan dari rekanan juga dipungut oleh pihak lain. PPN 11%, PPh pasal 22,5%. Seluruh nilai pungutnya masuk ke dalam invoice. Di sini PPh 22 yang dipungut merupakan kredit pajak bagi rekanan pemerintah. Ya, bisa dikreditkan. Namun bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final karena PPh 22 ini sifatnya dia tidak final, makanya per transaksi itu dipungut. PPh final atau biasa dikenal PPh final UMKM itu tidak bisa dikreditkan dari PPh 22. Artinya ketika omsetnya sudah nembus 500 juta itu maka di bulan berikutnya sudah harus ter PPh final. Maka dikenakan juga tuh untuk si penyedianya. Nah, untuk di setornya PPN dan PPh ini tanggal 15 bulan berikutnya, lalu mitra lain melaporkannya paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Untuk satuan pendidikan, kita bukti pungut dan setornya itu hanya menggunakan invoice yang dicatat sebagai bukti potong dan bukti setor pada Arkas. Sehingga invoice di sini nanti ada dua, ada pro forma invoice dan invoice pembayaran atau invoice lunas. Pro forma invoice ini terbit setelah sekolah melakukan proses BAST, yaitu mengupload bukti serah terimanya dan dijadikan sebagai acuan pembayaran. Nah, itu bedanya pro forma invoice. Sedangkan invoice pembayaran atau invoice lunas itu diterbitkan setelah status pesanan terverifikasi dan dokumen ini dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, baik faktur pajak PPN dan PPh 22. Ini pun dasarnya ini bab 4 pasal 7 ayat 1D dan bab 5 pasal 10 ayat 3 dan 5. Itu silakan nanti bisa dibuka ya untuk dasar ininya. Sekarang kita coba tampilkan proforma invoice dan invoice lunas. Namun sebelum menampilkan ini, sebaiknya kita masuk ke sini dulu ya. Kita cari ke bab 4. Nih, pasal 7 ayat 1 ini dasarnya penyerahan barang kena pajak atau dan JKP oleh rekanan dilakukan melalui pihak lain. Jadi jelas PPN dan PPh itu sudah dipungut oleh pihak lain. Lalu lalu kita cek di bab 5. Nah, ini bab 5 tadi ayat 3 dan 5. Nah, dokumen tagihan sebagaimana dimaksud tadi ayat 1 itu harus ada NPWP rekanan, NPWP pembeli, dan NPWP pihak lain, jenis barang, terus seluruh nilai, jumlah pajak penghasilan yang dipungut, dan jumlah pajak PPN. Ini kurang lebih ada 8 item yang harus dimuat di invoice tadi. Lalu pada ayat 5 di sini disebutkan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Artinya ketika ini sudah ada, itu statusnya dipersamakan dengan eh, dokumen pungut PPh pasal 22. Dan PPN juga di poin B di sini, dokumen pajak yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi invoice lunas tadi statusnya dipersamakan dengan faktur pajak.
Itu ya. Sekarang kita coba tampilkan proforma invoice. Nah, kurang lebih seperti ini. NPWP Mitra, lalu satuan pendidikannya di sini ya. NPWP penyedia artinya rekanan, lalu ada NPWP satuan pendidikan. Lalu di bawahnya jenis barang, jumlah, DPP, ya dasar pengenaan pajak, lalu PPN-nya juga disebutkan di sini. Ini saya ambil dari Sipla Blibli ya. Kita coba tampilkan invoice lunas. Ya, ini invoice lunas. Bedanya proforma dan invoice lunas di sini yaitu pada laman akhir. Ya, di mana laman akhir sudah ditampilkan pungut PPh pasal 22-nya. Ya, ini diambil dari mana? Diambil dari total sebelum PPN. Nah, ini DPP keseluruhan dari dua barang ini. Ya, 1.020.000. Nah, itu PPh pasal 22-nya 5.100. Ya. Keterangan di sininya jelas bahwa invoice ini berlaku sebagai bukti potong pajak. Ya. Jadi sekolah tidak lagi membuat billing pajak, melainkan cukup hanya dari invoice lunas ini saja sudah menjadi bukti potong dan setor yang valid. Kita kembali ke materi. Nah, di akhir saya coba buat tanya jawab. Ini diambil dari Siplah Kemdikbud. Teman-teman juga sebenarnya bisa buka. Siapa yang memungut pajak atas pengadaan barang dan jasa? Di sini 18 mitra pasar daring Siplah. Ya, contohnya Siplah Telkom, Blibli, Toko Ladang, dan yang lainnya lah. Gitu ya, itu sebagai pemungut pajaknya atau mitranya. Lalu, apakah penyedia harus memiliki NPWP? Kalau ini jelas sekali ya, harus punya NPWP. Dan khusus yang omsetnya melebihi 4,8 miliar per tahun, maka wajib mengajukan pengukuhan PKP ke kantor pajak. Di sini seluruh penyedia diotomatiskan menjadi PKP karena yang mengutnya adalah pihak lain. Ya walaupun misal ada yang non PKP, tetap yang mengutnya itu pihak lain. Namun si non PKP ini juga diarahkan untuk menjadi PKP agar nanti kewajiban pajaknya sama. Invoice yang di satuan pendidikan dijadikan bukti potong dan bukti setor pajak. Ini jelas. Lanjut ya ke tanya jawab berikutnya. Apakah satuan pendidikan bisa melakukan check out bersamaan untuk barang PPN dan non PPN secara bersamaan? Jawabannya bisa ya. Nantinya invoice atas objek barang terkena PPN dan yang dikecualikan PPN-nya akan dikeluarkan terpisah oleh mitra Siplah secara otomatis. Jadi PPN dan non-PPN nanti terpisah invoice-nya. Lalu secara garis besar apa saja jenis barang dan jasa yang termasuk dalam pengecualian pengenaan PPN? Ini terdapat 26 jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN. Daftar jenisnya saya bisa tampilkan. Kita coba tampilkan. Nah ini kurang lebih ini pengecualian pengenaan PPN ya. Ada 26 macam. Nanti ini saya share linknya. Ini yang dikecualikan kena PPN. Ini saya contoh beberapa. Contoh kayak makan minum. Ini tidak kena PPN karena dia masuknya ke objek pendapatan daerah ya. Atau melalui SSPD. Surat Setoran Pendapatan Daerah. Lalu listrik juga sama, tidak kena ya, tidak kena PPN kecuali listrik yang 6.600 volt. Nah, itu kena. Nah, nanti ini akan saya share bisa menjadi referensi tambahan buat teman-teman. Kita masuk lagi ke materi. Kapan PMK 58 akan diterapkan di pasar daring Sipla? Jawabannya jelas ya ada di laman Sipla masing-masing itu per 1 Juli. Nah, ini referensi dari materi yang saya buat. PMK 58, ada hashtag, ada ngambil dari Sipla Kemdikbud.
Sipla Telkom dan Sipla Blibli. Nah, itu untuk pembahasan PMK 58. Intinya di PMK 58 ini sekolah dipermudah dalam hal pajak karena pajaknya sudah include atau dipungut dan setor oleh Sipla. Jadi sekolah tinggal melampirkan invoice-nya saja atau mencatat invoice-nya di Arkas. Itu pun otomatis ya ketika barang kena pajak di Arkas maka pencatatannya akan otomatis pungut dan setornya. Semoga pembahasan PMK 58 ini dapat menjadi titik cerah buat teman-teman terkait pajak yang ada di Sipla. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.